بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan, dzul fadli wal ihsani alladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil adnan alladzi arsalahu Allahu hadiyan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilaihi bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan kajian serial pemuda-pemuda pengukir sejarah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan pemuda yang pertama dari 4 pemuda yang dijuluki dengan Al-Abadila Al-Arba'ah. 4 pemuda yang bernama Abdullah, yang mereka adalah sahabat-sahabat yang memiliki keutamaan dari sisi keilmuan, ibadah, dan semangat mereka di dalam mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan dari kisah pembahasan sahabat Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. InsyaAllah di malam yang berbahagia ini, di tempat yang kita cintai ini, yang merupakan rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyebutkan tentang kisah pemuda yang kedua, seorang sahabat yang sangat luar biasa ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pecinta sejati. Siapa beliau? Ibn Umar. Kalau kita berbicara tentang Ibn Umar, berarti yang kita maksudkan adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Sebab kalau kita berbicara tentang anaknya Umar itu banyak. Ada Hafsah, ada Abdurrahman, ya, ada Iyad, ada Asim, ada Abdullah. Kalau kita menyebutkan Ibn Umar, Ibn itu kan artinya anaknya Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka yang kita maksudkan adalah Abdullah ibn Umar. Kenapa yang kita maksudkan adalah Abdullah bin Umar? Karena beliau adalah sahabat yang dikenal dengan keilmuannya. Dari anak-anak Umar radhiyallahu taala anhu, beliaulah yang paling dikenal oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi ibadahnya, dari sisi kemuliaannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi beliau adalah putranya Umar. Ibunya adalah Zainab bintu Maz'un radhiyallahu taala anha. Dan beliau punya saudari yang bernama Hafsah Ummul Mukminin, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saudara satunya adalah Abdurrahman. Jadi mereka bersaudara 3, ya, itu saudara kandung, seibu sebapak. Umar bapaknya radhiyallahu taala anhu, dan ibunya Zainab binti Maz'un. Karena Umar itu punya berapa istri? Ada 4 istrinya. Ada Jamilah, ya, ada Zainab,
dan istri-istri lainnya. Taib. Jadi yang kita maksudkan adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari jemaah sekalian, kita akan menyebutkan bagaimana ya perjalanan hidup beliau radhiyallahu taala anhu, dan kita tahu bersama sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa beliau adalah seorang sahabat yang paling ittiba kepada Nabi, paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah seorang sosok pemimpin panutan, Syekhul Islam, dan kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman Al-Qurashi radhiyallahu taala anhu. Nah, jemaah sekalian, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau itu masuk Islam sejak kecil, dan bersamaan keislaman beliau bersamaan dengan bapaknya Umar radhiyallahu taala anhuma. Di umur 10 tahun beliau masuk Islam. Jelas ya? Jadi beliau masuk Islam bersama bapaknya Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan di umur 12 tahun jemaah sekalian, pada perang Badar ya, beliau ingin ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendaftar ingin menjadi seorang mujahid. Tapi ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berjihad karena masih lagi umurnya, Masya Allah. Nah, pada perang setelahnya, perang Badar, setelah perang Badar itu perang apa jemaah sekalian? Perang Uhud. Nah, pada perang Uhud juga beliau mendaftarkan dirinya sebagai seorang mujahid, tapi ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya, Masya Allah ya, baru masuk Islam di umur 10 tahun, 2 tahun setelahnya itu Masya Allah langsung ingin berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di umur yang ke-15 ya, di umur yang ke-15 baru beliau ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Khandaq. Itu perang pertama yang diikuti oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Itu perang pertama. Itu perang Khandaq. Ya. Tahu perang Khandaq ya? Parit yang ketika orang-orang musyrik bergabung bersama orang-orang Yahudi ingin menyerang kota Madinah. Maka Nabi SAW dengan usulan Salman Al-Farisi membuat parit yang mengelilingi kota Madinah, sehingga mereka tidak mampu untuk masuk ke kota Madinah, dan kemenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Dan di masa Khulafa Rasyidin, beliau radhiyallahu taala anhuma itu pernah mengikuti perang Yarmuk. Kemudian juga pernah mengikuti perang ketika mereka menaklukkan Mesir ketika itu. Kemudian menaklukkan Afrika dan perang-perang yang lainnya yang diikuti oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau seorang sahabat yang memiliki umur yang sangat panjang, 85 tahun umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau radhiyallahu taala anhuma. Ini umur yang luar biasa jamaah sekalian. Nah, bagaimana kesungguhan beliau di dalam mengikuti ya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibn Umar ini termasuk orang yang sangat setia mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diamnya, gerak-geriknya serta tutur katanya, itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Ibnu Umar, seorang sahabat yang sangat ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah seorang muslim jamaah sekalian. Seorang muslim itu harusnya hidupnya itu mengikuti hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar-benar kita ini cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita ini dituduh adalah orang-orang yang tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Kata mereka, kita tidak merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita katakan,
Karena bentuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak merayakan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tabi'in, atba'ut tabi'in, kita tidak akan temukan satu riwayat pun yang menyebutkan para sahabat, orang-orang yang begitu cinta kepada Nabi, yang merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita tunjukkan dengan bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama jamaah sekalian pernah mengatakan, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. Kalau kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lakukan. Antum paham ya? Kalau kita mampu untuk menggaruk kepala kita ini, kalau ada riwayat yang menyebutkan bagaimana Nabi menggaruk kepalanya, maka kita lakukan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaruk kepalanya. Ini maksudnya menunjukkan kepada kita perhatian yang besar terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul-betul ada riwayat yang menyebutkan bagaimana Nabi menggaruk kepalanya, maka kita ikuti. Ya. Maka jemaah sekalian, orang-orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di. Siapa yang menghidupkan sunnahku dari sunnah-sunnah yang telah dimatikan setelahku. Karena kan ada sunnah-sunnah Nabi yang sudah dimatikan. Maksudnya apa? Sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin, kalau itu dihidupkan kembali, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahu ajrun, maka dia mendapatkan kebaikan, pahala. Wa ajru mithlu ajru man amila biha min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'a. Dan dia mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang mengamalkan sunnah disebabkan dia menghidupkan sunnah tersebut tanpa mengurangi pahala dari orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah yang telah dihidupkan dari orang tersebut. Jelas ya, ini keutamaan besar yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Aslam pernah mengemukakan bahwa Ibnu Umar itu pernah mencelupkan seluruh baju dengan warna kuning. Jadi beliau punya baju itu pernah dicelupkan oleh beliau dengan warna kuning. Kemudian hal ini ditanyakan kepada beliau Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, kenapa engkau celupkan seluruh bajumu itu dengan warna kuning? Coba lihat apa jawaban Ibnu Umar. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelup bajunya dengan warna ini. Lihat ya bagaimana ittiba'nya beliau kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau Nabi berjenggot, kita biarkan jenggot itu tumbuh. Itu sebagai bentuk kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafi' pernah berkata. Siapa Nafi'? Nah, Nafi' ini nanti akan menyebutkan, ya, akan banyak menyebutkan tentang kehidupan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nafi' maulah Ibnu Umar. Jadi Nafi' ini mantan budaknya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dulunya budak dari Ibnu Umar, kemudian dibebaskan oleh Ibnu Umar. Dibebaskan oleh Ibnu Umar. Dan beliau Nafi' ini seorang tabi'in. Tabi'in tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia Nafi' ini senantiasa bersama Ibnu Umar.
Makanya riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang Ibnu Umar, bagaimana kemuliaan Ibnu Umar, bagaimana ibadahnya Ibnu Umar, itu rata-rata kebanyakan diriwayatkan dari Nafi, mantan budaknya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, Nafi pernah berkata, seandainya engkau melihat bagaimana Ibnu Umar mengikuti perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya engkau akan mengatakan orang ini sudah gila. Lihat. Sekali lagi, Nafi pernah mengatakan, seandainya kita ini melihat bagaimana Ibnu Umar itu mengikuti perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah itu dari cara berjalan Nabi, cara berpakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi menyisir rambutnya, ya, bagaimana Nabi berjalan dan yang lainnya, yang jelas perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat bagaimana Ibnu Umar itu berusaha untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita ini akan mengatakan Ibnu Umar ini orang gila. Atau kalau bahasa kita lebay. Ya, kalau bahasa kita lebay. Ini menunjukkan apa jemaah sekalian? Saking ittibanya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, luar biasa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari Nafi pula, Nafi mengatakan, dia pernah mengatakan bahwa Ibnu Umar itu selalu sholat di tempat yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat. Jadi Nafi pernah mengatakan bahwa Ibnu Umar itu selalu sholat di tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan tempat tersebut untuk sholat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah singgah di bawah pohon. Di bawah pohon, lantas Ibnu Umar selalu mendatangi pohon tersebut. Lantas apa yang dilakukan? Dia siram akar pohon tersebut agar tidak kering. Jelas ya? Supaya pohon itu terjaga, karena itu tempat yang pernah didatangi oleh Rasulullah SAW. Tentunya Ibnu Umar ya tahu, bukan artinya dibiarkan begitu saja agar orang mencari berkah di situ, tidak. Cuman ini tempat pernah didatangi oleh Rasulullah SAW. Ibnu Umar juga pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ini kita berbicara tentang apa? Ittibanya Ibnu Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya pintu ini, Nabi mengatakan, seandainya pintu ini kita jadikan khusus bagi kaum wanita, ya. Jadi seandainya pintu ini, jadi di masjid itu kan, Masjid Nabawi itu kan ada pintu-pintunya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Umar, sekiranya pintu ini kita khususkan bagi para wanita. Nah, kemudian apa kata Nafi? Nafi menegaskan, Ibnu Umar itu tidak pernah masuk melalui pintu ini hingga beliau wafat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum paham ya? Paham ya? Jadi Nabi pernah mengatakan, kalau sekiranya pintu ini kita khususkan untuk pintu wanita saja. Jadi kalau pintu wanita berarti kan laki-laki tidak boleh masuk lewat pintu tersebut kan? Sekiranya. Maka apa Nafi katakan? Ibnu Umar ketika dengar perkataan Nabi ini, sampai beliau wafat, beliau tidak pernah masuk melalui pintu ini. Artinya apa? Beliau ingin mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking lihat itibanya Ibnu Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asim bin Muhammad al-Umari meriwayatkan dari bapaknya, dari ayahnya, dia berkata, tidak pernah aku mendengar Ibnu Umar menyebut nama Nabi tanpa beliau menangis. Artinya kalau beliau disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menangis. Kenapa beliau menangis jemaah sekalian? Karena beliau rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, teringat kebersamaan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan beliau merasa takut, merasa khawatir
jangan sampai beliau tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Maka kita jemaah sekalian, kalau memang tidak bisa menangis disebut nama Nabi, minimal apa yang kita lakukan ketika disebut nama Nabi? Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal alaihi salatu wassalam. Jadi kalau nama Nabi disebut, ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau salawat Ibrahimiyah. Kalau terlalu panjang salawat Ibrahimiyah alaihi salatu wassalam, ya, itu yang paling pendeknya. Karena Nabi SAW mengatakan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha asyara. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kemudian Nabi menyebutkan juga al-bakhil, orang yang pelit itu adalah alladzi dzukirtu inda falam yusalli alayya, orang yang ketika namaku disebut dia tidak bersolawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal itu jemaah sekalian, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi itu disebut kita bersolawat. Kalau memang tidak bisa menangis ketika disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersolawat kepadanya. Biar saja, tar aja, dosa, tar aja. Pada antum sibuk-sibuk, biar aja, tar saja, sudah selesai. Jadi kata Asim bin Muhammad al-Umari dari ayahnya, beliau mengatakan, tidak pernah aku melihat atau mendengar Ibnu Umar itu ketika menyebut nama Nabi tanpa menangis. Artinya beliau menangis ketika disebut nama Nabi. Bahkan Ibnu Umar itu hati-hati, Ibnu Umar itu selalu berhati-hati agar tidak menambah atau mengurangi satu kalimat pun dari hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sahabat yang paling berhati-hati dari perkara-perkara apa? Baru di dalam agama. Jadi beliau tidak pernah menambah atau mengurangi satu kalimat pun dari hadis yang beliau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan menunjukkan memang betul-betul ittiba. Makanya kita bilang apa tadi di awal, sahabat yang paling ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah, sebagaimana riwayat-riwayat yang pernah kita sebutkan ini. Dan mungkin ada riwayat yang pernah kita sampaikan ketika Ibnu Umar itu ada seseorang di samping beliau dan orang itu dia bersin dan dia ucapkan apa? Alhamdulillah. Ini benar atau salah? Benar kan? Benar. Didengar oleh Ibnu Umar. Nah, setelah orang ini mengucapkan alhamdulillah, dia teruskan dengan apa? Solawat kepada Nabi. Jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka Ibnu Umar ketika melihat dan mendengarkan apa yang diperbuat oleh orang ini, Ibnu Umar langsung menegur. Apa yang beliau katakan? Laisa hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan begini yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingkari ini. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau ingin menjaga kemurnian agama Islam. Beliau ingin mengajarkan kepada kita, ikutilah apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam beribadah. Langsung ditegur oleh Ibnu Umar. Ya mungkin kalau kita ya nggak perlu ditegur, itu kan baik. Ya, jadi kita katakan beragama itu tidak cukup modal niat, harus ada yang kedua, tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada keikhlasan, ada ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ibadah itu juga tidak membutuhkan ibadah juga itu ya tidak hanya bermodalkan semangat, harus juga ada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat dan semangat itu tidak cukup, harus ada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah pernah mengatakan, ibunda Aisyah radhiallahu taala anha pernah mengatakan,
Aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih konsisten mengikuti perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Ibnu Umar. Jadi ini pernyataan siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi secara tidak langsung Ibunda Aisyah mengabarkan kepada kita bahwa tidak ada sahabat yang lebih mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Ibnu Umar. Ya. Begitulah jemaah sekalian di dalam beragama kita berusaha bagaimana semua ya perbuatan kita, ucapan kita mengikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jemaah sekalian, sekarang kita akan melihat bagaimana kecintaan Ibnu Umar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu jemaah sekalian, seorang yang beriman pasti menginginkan yang namanya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah cinta, Allahu Akbar. Semua permintaan dia pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan tanamkan kecintaan itu di dalam hati hamba-hamba yang beriman kepada Allah, sehingga hamba-hamba yang beriman kepada Allah itu mencintai hamba yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita akan sebutkan satu riwayat saja yang menunjukkan luar biasanya cinta Ibnu Umar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menunaikan ibadah haji, dan beliau ketika melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, ya, serta ibadah-ibadah yang lainnya, Ibnu Umar itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang beliau tidak pernah tinggalkan ketika beliau melaksanakan ibadah haji. Bahkan kita tahu ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Ibnu Umar itu selama hidupnya beliau melaksanakan haji sebanyak sittina hajjah, 60 kali beliau melaksanakan ibadah haji. Dari 85 tahun umur yang Allah berikan kepadanya, 60 tahun itu jadi 60 kali, berarti setiap tahun kan? Jadi 60 tahun itu digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Ada riwayat juga yang mengatakan bahwa Ibnu Umar itu melaksanakan ibadah umroh sebanyak kira-kira berapa? Kira-kira kalau haji saja 60 kali, maka umroh kira-kira berapa kali? Kira-kira menurut antum berapa kali? Ada berapa kali? Ibadah haji 60 kali. Jadi setiap tahun sebanyak 60 kali beliau laksanakan ibadah haji. Kalau ibadah umroh kira-kira menurut antum? Baik. Kalau setiap bulannya dari 60 tahun setiap bulannya beliau melaksanakan ibadah umroh, kira-kira dapat berapa itu? 60 tahun, dari 60 tahun setiap bulannya belum melaksanakan ibadah umroh, kira-kira dapat berapa kali itu? Hah? Setahun 12 kali kali 60 berapa? 720 kali. Riwayat menyebutkan bahwa Ibnu Umar itu melaksanakan ibadah umroh sebanyak 1000 kali. Dan antum jangan bayangkan ibadah umroh yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Nabi di zaman mereka, itu jangan antum gambarkan sebagaimana kita melaksanakan ibadah umroh di zaman kita ini. Beda. Kalau di zaman kita ini semuanya full AC-nya, apalagi fulusnya, ya pokoknya kalau ibadah umroh sekarang ini, ya semisal wisata, jalan-jalan. Karena apa? Kita mau berangkat, ya kita mau berangkat sampai kita mau pulang itu semuanya full AC. Berangkat pesawat full AC di dalam, naik bis full AC. Masuk Masjidil Haram full AC. Mana ininya?
mana sesuatu yang berat yang kita rasakan. Semua full AC. Jadi enak sekarang ini beribadah umroh. Tapi di zaman sahabat, itu dulu orang harus naik unta kan? Kemudian dibawa terik matahari yang luar biasa. Di Saudi itu kalau panas, luar biasa panasnya. Itu bisa sampai 60 derajat panasnya. Saya pernah dapati di Medina itu, selama saya 5 tahun di Medina, saya dapati ada mungkin berapa kali saya dapat itu panasnya Medina itu 55. Apalagi sudah puncak-puncaknya itu, rata-rata mahasiswa itu dipulangkan, libur. Namanya libur musim panas. Antum tahu berapa lama liburnya? 3 bulan. Jadi pulang ke tanah air, liburan selama 3 bulan lamanya di tanah air. Nanti balik lagi. Tapi kalau datang DP musim dingin itu di beberapa daerah di Saudi itu sampai 2 derajat. Saya pernah dapat 5 tahun di sana Tiali, jadi saya pernah dapat sekitar 5 derajat. Luar biasa dinginnya. Luar biasa. Ya. Terus perjalanan dari Medina ke Makkah itu kira-kira ada 500-600 kilo. Bayangkan kalau naik unta berapa hari itu? Berapa hari kira-kira? Ada sepekan? Ya taruhlah sepekan. Nah kalau Ibnu Umar berjalan di musim panas, coba antum bayangkan. Tidak ada AC ini. Kalau kita kan enak, biar musim panas di Saudi, ya kita kan di dalam bis full AC. Jadi jangan antum bayangkan, luar biasa. Itu baru pergi, mana pulangnya? Jadi kita ini alhamdulillah jamaah sekalian, banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Jadi berapa kali beliau melaksanakan ibadah umroh? 1000 kali. Masya Allah. 1000 kali. Ya. Nanti kan Ustadz yang mereka kan dekat dengan Mekah. Ya kita kan jauh. Ana mau katakan sama antum, tidak semua orang-orang yang tinggal di dekat Masjidil Haram itu salat di Masjidil Haram. Tidak semua orang yang tinggal di Mekah itu melaksanakan ibadah haji. Ada juga penduduk Mekah yang tidak melaksanakan ibadah haji. Ini berbicara tentang taufik. Tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara tentang taufik. Saya pernah ketemu di musim haji, sopir kita itu orang Mekah. Cerita-cerita sama beliau, saya tanya, sudah berapa kali melaksanakan ibadah haji? Tapi saya tanya sebelah, tinggal di mana? Asli mana? Di orang Mekah, tinggalnya di Mekah. Jadi kalau musim haji itu kan biasa mereka kan, Masya Allah luar biasa, itu keuntungan bagi mereka itu ya, luar biasa. Saya tanya berapa kali melaksanakan ibadah haji? Belum pernah. Ini orang Mekah ini. Orang Mekah. Ya, ada juga orang-orang yang tinggal di Medina yang tidak sholat di Masjid Nabawi. Ya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana kecintaan Ibnu Umar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beliau melaksanakan ibadah haji, ketika beliau melaksanakan ibadah umroh, apa doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma? Beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang mencintaimu, mencintai para malaikatmu, para rasulmu, dan hamba-hambamu yang soleh. Sekali lagi, ya Allah, jadikanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang mencintaimu, mencintai para malaikatmu, mencintai para rasulmu, dan mencintai hamba-hambamu yang soleh. Itu doa yang senantiasa diminta oleh
Siapa? Ibnu Umar. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang mencintai Engkau, mencintai malaikat-malaikatmu, mencintai para rasulmu, dan mencintai orang-orang soleh dari kalangan hamba-hamba yang beriman kepadamu. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku hamba yang Engkau cintai, yang dicintai oleh para malaikatmu, para rasulmu, dan oleh hamba-hambamu yang soleh. Allahu Akbar. Ya, ini doa yang sering dipanjatkan oleh Ibnu Umar. Bagaimana beliau bisa mencintai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana dia dicintai oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, kita akan berbicara tentang ibadah Ibnu Umar. Bagaimana ibadah beliau? Dari Abdullah ibn Umar ada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dan Imam Muslim. Dari Abdullah ibn Umar, beliau itu pernah bercerita, pada masa Nabi SAW, jika seseorang bermimpi, biasanya orang yang bermimpi itu menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Jadi di masa Nabi, kalau ada orang yang mimpi, kalau sahabat-sahabat bermimpi, maka mereka datangi Nabi SAW, mereka ceritakan mimpi tersebut. Sehingga apa? Nabi menjelaskan apa yang diinginkan oleh mimpi tersebut, atau apa maksud dari mimpi tersebut. Apa kata Abdullah ibn Umar? Aku ingin sekali bermimpi agar bisa menceritakan mimpi itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ya, luar biasa ya itibanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, beliau dengar atau beliau melihat ada orang-orang yang ketika bermimpi, kemudian mereka mendatangi Nabi, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana atau apa takwil dari mimpi ini ya Rasulullah? Maka Ibnu Umar mengatakan, aku pun ingin bermimpi dan aku ingin menceritakan mimpi itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibnu Umar, jemaah sekalian, suatu hari beliau ceritakan, aku itu tertidur di dalam masjid. Ya, tertidur di dalam masjid. Ini juga menunjukkan kepada kita memang kebiasaan para sahabat itu, mereka berada di dalam masjid. Itu kebiasaan sahabat-sahabat. Buktinya apa? Beliau katakan suatu hari aku tertidur di dalam masjid. Nah, dan kita sudah sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sahabat-sahabat Nabi itu kalau ada masalah di dalam rumah tangganya itu, ketika mereka berselisih dengan istri-istri mereka, maka kemana mereka keluar, kemana mereka kemana tempat mereka berlari? Ke masjid. Jadi mereka ke masjid, karena di masjid mereka mendapatkan ketenangan. Bisa jadi di dalam masjid itu ada ide-ide baru yang Allah berikan kepada mereka, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, tiba-tiba aku tertidur, lalu aku bermimpi melihat dua malaikat. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim riwayat ini. Jadi ketika aku tidur di dalam masjid, tiba-tiba aku bermimpi dan melihat dua malaikat. Lalu keduanya, dua malaikat ini memegang aku, lalu membawaku ke dalam neraka. Sekali mimpi langsung masuk neraka. Nah, kita dengarkan selanjutnya. Neraka yang kulihat itu berupa lubang besar, seperti lubang sumur. Itu neraka yang diperlihatkan oleh Allah kepada Ibnu Umar di dalam mimpinya. Dan jemaah sekalian, neraka itu adalah tempat yang sangat menakutkan. Jangankan baru masuk, kita baru dengarkan bagaimana neraka itu berteriak marah, itu sudah ketakutan luar biasa jemaah sekalian. Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha tagayyudan wa zafira. Allah sebutkan di dalam Al-Quran ketika orang-orang kafir itu
belum mendekati neraka, baru melihat neraka, itu kata Allah, sami'u laha tagayyudan wa zafira. Orang-orang kufar, orang-orang fusaq, para pelaku dosa dan maksiat itu sebelum mendekati neraka, sami'u laha, mereka mendengarkan suara yang menakutkan, mendengarkan suara dari neraka yang sedang marah. Ha, sini kalian. Nah, begitu gambarannya, kira-kira seperti itu. Itu tagayyudan wa zafira. Zafir itu suara apa ya? Suara yang sangat menakutkan. Itu didengarkan oleh orang-orang kafir ketika itu. Saking dahsyatnya neraka itu. Nah, Ibnu Umar mengatakan, aku diperlihatkan neraka berupa lubang besar seperti lubang sumur. Ia memiliki, neraka ini memiliki 2 tiang seperti tiang sumur. Di dalamnya, kata Ibnu Umar, aku melihat orang-orang yang aku kenal. Di dalam neraka ini, yang berupa sumur ini, aku melihat ada orang-orang yang aku kenal. Maka ketika itu Ibnu Umar berkata, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Apa yang beliau katakan? A'udzu billahi minan nar. Lantas ada malaikat lain yang datang kepadaku mendekati diriku, dan malaikat ini berkata kepadaku, janganlah takut. Jangan takut engkau. Kemudian aku pun terbangun dari mimpiku ini, dari tidurku. Dan aku ceritakan mimpi ini kepada Hafsah. Siapa Hafsah? Saudarinya kan? Istri Nabi SAW, Ummul Mukminin. Kenapa beliau ceritakan kepada Hafsah? Karena itu. Karena istrinya Nabi SAW. Jadi keesokan harinya mimpi ini aku ceritakan kepada Hafsah. Dan Hafsah Ummul Mukminin yang merupakan saudarinya Ibnu Umar, itu beliau katakan kepada Rasulullah SAW. Lantas apa kata Nabi SAW? Ni'mar rajulu Ibnu Umar law kana yusolli bil-lail. Sebaik-baik laki-laki adalah Ibnu Umar kalau sekiranya dia sholat malam. Ketika jamaah sekalian, Ibnu Umar mendengarkan pesan Nabi SAW, Allahu Akbar. Kata para ulama, fakana la yanamu illa qalilah. Ibnu Umar itu ketika mendengarkan satu kalimat saja dari Nabi SAW, ni'mar rajulu Ibnu Umar, sebaik-baik laki-laki adalah Ibnu Umar. Di dalam riwayat lain mengatakan laki-laki yang soleh adalah Ibnu Umar. Kalau sekiranya Ibnu Umar itu melaksanakan solat malam, itu kata para ulama, fakana la yanamu illa qalila. Ibnu Umar itu ketika mendengarkan pesan Nabi ini, beliau tidaklah tidur di malam hari kecuali illa qalila, sangat-sangat sedikit. Jadi waktunya dihabiskan untuk solat malam. Lihat ya, satu kalimat bisa merubah kehidupan Ibnu Umar. Satu kalimat pendek dari siapa? Dari Nabi SAW. Ni'mar rajulu, sebaik-baik laki-laki adalah Ibnu Umar kalau dia sholat malam. Artinya mimpi yang dilihat oleh Ibnu Umar itu kebaikan untuk Ibnu Umar, kabar gembira untuk beliau sebenarnya. Sehingga Nabi katakan apa? Sebaik-baik laki-laki adalah Ibnu Umar, tapi syaratnya ada apa? Kalau dia sholat malam. Lihat, satu kalimat bisa merubah hidupnya Ibnu Umar. Kita jamaah sekalian, banyak pesan-pesan yang kita dengarkan dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi, tapi tidak merubah kehidupan kita kan? Lihat sahabat, satu kalimat saja mereka dengar dari Nabi, itu sudah merubah kehidupan mereka. Ini luar biasa jamaah sekalian, karena memang hati mereka yang bersih dari kotoran-kotoran yang merusak hati itu, sehingga mereka mudah untuk menerima kebenaran, mudah untuk menerima nasihat. Kita ini sering menghadiri kajian sering kita datangi, tapi pesan-pesan, nasihat-nasihat yang didengarkan itu tidak bisa merubah kehidupan kita. Kenapa jemaah sekalian? Karena hati yang kotor.
Sehingga nasihat apapun kalau mau disampaikan, kalau hati itu kotor, dia tidak akan berubah. Ibaratnya kata Nabi, kalkuzi muzakhia. Ibaratnya kalau hati kotor itu kata Nabi, bagaikan gelas ini terbalik. Ini hati yang kotor. Nabi gambarkan hati yang kotor ini bagaikan gelas yang terbalik. Antum mau isi air gelas ini, ya? Mau masuk air itu? Tidak. Begitulah hati yang kotor. Biar antum mau sampaikan nasihat dari Al-Quran, nasihat dari hadis-hadis Nabi, kalau hatinya kotor, dia tertawa mendengarkan nasihat itu. Bahkan waliyadzubillah, dia melawan ketika mendengarkan nasihat itu. Berarti hatinya lagi kotor, bagaikan gelas yang terbalik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaran. Kalau hati lagi kotor, dia tidak akan mengenal yang namanya kebaikan dan tidak akan mengingkari yang namanya kemungkaran. Inilah orang-orang mati jamaah sekalian. Hakikat mayat-mayat yang berjalan itu, inilah orang-orang yang hatinya kotor. Itu mayat-mayat hidup yang berjalan di bumi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lagi mengenal kebaikan, tidak pula mengenal kemungkaran. Dia tidak kenal lagi apa itu perkara-perkara baik, dia tidak kenal lagi apa itu maksiat-maksiat yang bisa membawa dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mayat-mayat hidup yang berjalan di bumi Allah. Kalau sudah seperti ini, mati jo. Mau apa lagi mau hidup kalau begini modelnya? Kan seperti itu. Daripada apa? Membuat susah orang lain. Hidupnya tidak memberikan kebaikan untuk orang lain, lebih baik mati jo. Kan begitu, selesai perkara. Kalau sudah mati kan sudah, tempatnya di mana? Ya sudah. Ima di neraka atau di surga. Kalau dia melakukan kesyirikan, ya jelas kekal di dalam neraka. Ya kalau dia masih bertauhid, ya Allah dengan kehendaknya, kalau Allah kehendaki masuk surga, kalau Allah kehendaki masuk neraka, ya sudah kekal di neraka. Jadi kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sebutkan di pertemuan selanjutnya tentang ibadah-ibadah yang lainnya yang dikerjakan oleh Ibnu Umar. Karena Nafi pernah mengatakan, sedikit saja, Nafi itu pernah ditanya. Siapa Nafi? Tadi kita sebutkan ya. Jadi Nafi ini banyak menyebutkan tentang riwayat Ibnu Umar. Nah, Nafi pernah ditanya, apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar di dalam rumahnya? Karena beliau adalah mantan budaknya Ibnu Umar. Jadi beliau tahu keadaan Ibnu Umar di dalam rumahnya. Jadi Nafi ditanya, apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar di dalam rumahnya? Apa kata Nafi yang merupakan mantan budaknya Ibnu Umar? Kata Nafi, kalian tidak akan sanggup untuk menirunya. Tidak akan sanggup untuk meniru apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar di dalam rumahnya. Apa yang dilakukan di dalam rumahnya? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.